pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur tersebut, PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum, antara lain yang pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Telah selesai melakukan penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda di Jakarta, dengan hasil diamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan perkara ini. Sedangkan untuk hari ini, tim penyidik KPK juga mengagendakan memanggil sejumlah saksi. Ada 6 orang yang dipanggil, terdiri dari unsur perusahaan umum daerah pembangunan Saranajaya dan juga broker tanah. Menanggapi pemberitaan saat ini terkait hunian DP 0 rupiah, Saranajaya menegaskan bahwa proyek Nuansa Pondok Kelapa dan juga proyek Nuansa Cilangkap tidak ada kaitannya dengan pemberitaan yang marak saat ini. Kami akan tetap fokus untuk menuntaskan semua proyek yang sedang digarap. Saya kira mesti dihitung dulu pemanggilan seperti apa, ya. Kan sekarang ditangani KPK. Sudah biarin aja KPK berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. DPRD tidak boleh mempengaruhi apapun gitu, ya. Itu udah masuk ranah hukum gitu. Program Rumah DP 0 Rupiah ini adalah program ambisiusnya Anies Baswedan yang dia canangkan waktu kampanye Pilgub. Anies menentang konsep sewa murah yang digerakkan Ahok waktu menjabat Gubernur DKI. Menurut Anies, konsep sewa itu membuat warga tidak mampu tidak akan pernah mampu membeli rumah. Dan dia menawarkan konsep warga tidak mampu bisa membeli rumah dengan DP 0 rupiah atau nggak pakai uang muka. Beliau ini adalah dirut dari PD Pusat Daerah Pembangunan Saranajaya ini yang bertanggung jawab untuk membangun rusun dengan DP 0%, rumah susun dengan DP 0%. Tentu secara logis perhitungan ekonomi kita, kalau dia mau memberikan DP 0%, ini pasti harus sehemat mungkin. Tapi sayangnya proses pembelian lahannya saja sudah dikorupsi habis-habisan, di markup katanya, sehingga KPK akhirnya mencokok sang dirut Pinontoan, Yori C. Pinontoan. Survei LSI, kasus korupsi pembelian lahan bikin program DP 0 rupiah direspons negatif. Lembaga Survei Indonesia menggelar survei opini publik atas kerja 5 tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei ini menjaring pendapat warga Jakarta atas program-program yang selama ini telah dijalankan oleh Anies. Berbagai program tersebut seperti transportasi umum yang terintegrasi di Jakarta, Jakarta International Stadium, Tebet Eco Park, OKOC, naturalisasi sungai, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, kartu kesejahteraan, lomba balap Formula E, dan hunian DP 0 rupiah. Survei LSI ini dilakukan pada 8-14 Oktober 2022 dengan melibatkan 610 responden berumur 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah. Sampel diambil menggunakan metode multistage dengan margin of error kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Semua program tersebut mendapat nilai yang positif atau baik dari responden. Namun ada satu program yang mendapatkan respon negatif, yaitu tentang program hunian DP 0 rupiah, kurang dari 50% menilai positif. Jayadi Hanan menyampaikan bahwa program ini populer di banyak kalangan masyarakat, namun penilaian positif atas program ini paling rendah dibandingkan dengan program lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya dugaan tindakan korupsi pada program hunian DP 0 rupiah tersebut. Hanya 23% yang mengetahui ada dugaan korupsi dalam program ini. Kasus korupsi yang tersangkut dengan program DP 0 rupiah ini adalah kasus pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur seluas 4,2 hektar. Kasus ini menyeret Direktur Utama Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis Pinontoan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Maret 2021 silam. Ada menantu Rizik Syihab di masa reuni aksi 411 tuntut Jokowi mundur. Gabungan Ormas Islam mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat menggelar reuni aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat. Mereka melakukan long march dari arah samping Monas menuju kawasan Patung Kuda dengan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan Jokowi mundur. Menurut pantauan Tempo, masa aksi memulai aksinya pada pukul 14.04 WIB dan tiba di Patung Kuda pada pukul 14.17 WIB.
Massa aksi datang bersama dengan menggunakan berbagai kendaraan. Terlihat ada yang menggunakan motor dan mobil sambil membawa spanduk. Para demonstran yang hadir menggunakan pakaian berwarna putih. Terdapat 2 mobil komando yang datang bersama massa aksi. Di atas mobil komando juga berdiri menantu Rizik Syihab, yaitu Hanif Alatas. Salah seorang orator memimpin teriakan, ulama bersatu, emak-emak bersatu, mahasiswa bersatu, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Sesampainya di kawasan Patung Kuda, para demonstrasi berzikir bersama dengan dipimpin salah satu orator yang berada di atas mobil komando. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, ribuan personil kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo tersebut. Polisi kerahkan ribuan personil. Masa berbagai elemen akan menggelar demo hari ini di Patung Kuda, Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, ribuan personil kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo tersebut. Zulpan mengatakan estimasi peserta demonstrasi yang akan hadir sebanyak 750 orang. Masa demo yang akan bergabung untuk menyampaikan tuntutannya di Patung Kuda diantaranya Gerakan Nasional Pembela Rakyat 2 PA212, Front Persaudaraan Islam, IKBUI 411, Juklak, VMS, GBN, KPIB, ARM. Menurut pantauan Tempo pada pukul 11.31, pagar kawat dan sudah dipasangkan di sekitar Patung Kuda arah Istana Jalan Merdeka dan Merdeka Barat, kemudian jalanan sudah mulai ditutup. Bukan bandar, John Sitorus salahkan Anies Baswedan bikin SBY dan Demokrat ogah deklarasi koalisi. Bakal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sedianya melakukan deklarasi pada Kamis 10 November 2022. Koalisi ini seharusnya beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun deklarasi tersebut gagal dilakukan hingga menimbulkan banyak spekulasi, tidak terkecuali dari pegiat media sosial John Sitorus yang dikenal sebagai pihak yang kontra pencapresan Anies. Pemilik akun Twitter @miduk17 itu rupanya menyoroti pernyataan Anies yang dianggap sebagai pemicu Partai Demokrat belum menurunkan restunya mendeklarasikan sang ex-gubernur DKI Jakarta. Dilihat suara.com di akun Twitternya, John menanggapi pernyataan Anies soal satu harga di Papua dan Jakarta. John menilai pernyataan Anies inilah menyinggung SBY sebab menurutnya Presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia. Anies Baswedan yakinkan koalisi perubahan tidak retak. Di hadapan para kader Partai Nasdem, Anies memastikan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat ini tidak karam sebelum berlayar. Anies menyebut koalisi perubahan bersatu bukan sekedar untuk melampaui presidensial threshold, tetapi karena mengemban beberapa misi. Namun tujuan utama mereka adalah penyelesaian ketimpangan yang ada di Indonesia. Fahri Hamzah singgung deklarasi gagal gara-gara bandar. Perihal gagalnya deklarasi koalisi perubahan pada 10 November 2022 memunculkan beragam spekulasi mengenai penyebabnya. Meski pihak Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sangat berhati-hati memberikan pernyataan, banyak sekali pendapat berbeda yang beredar dari pihak eksternal. Salah satunya dari Fahri Hamzah yang notabene pernah menjadi pengurus PKS. Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut menduga deklarasi koalisi perubahan mundur akibat belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Menurut Fahri, PDI Perjuangan adalah partai yang cukup terbebas dari PT 20% di pemilihan umum karena sudah melampaui ambang batas tersebut. Anies Baswedan disindir Ahok, Mami Online turun tangan, pedas bapak belum move on. Artis Isa Zega menyayangkan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan pemimpin yang menjabat di DKI Jakarta selama 5 tahun hanya pintar ngomong. Kendati sindiran tersebut tidak diucapkan secara gamblang dengan menyebutkan nama, namun diduga ungkapannya disampaikan dalam acara reuni relawan di Cilandak Town Square ditujukan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui video itu, mantan manajer Lucinta Luna ini mengatakan, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan hanya pintar ngomong, tapi juga pintar bekerja karena menurut Isa,